billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Shadaqallahul azim. Ibu bapak, saudara-saudaraku jamaah tauhid rahimakumullah. Pada pertemuan kita kali yang keempat ini tentang awaludin ma'rifatullah sebagai suatu pengkajian yang terakhir bagi kita untuk memahami dan mengenal akan hakikat jati diri kita. Siapa sebenarnya diri kita ini yang perlu kita kaji, yang perlu kita kenali sehingga kita paham dan mengerti akan kehidupan ini. Setelah kita mengkaji, mengenal akan rahasia hakikat diri kita ini, man ana, siapa aku, maka dapatlah jawabannya bagi kita bahwa sesungguhnya diri kita ini tidak lain adalah terjadi daripada nur zat Allah itu sendiri. Bahwa kita ini adalah sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang hampa, sesuatu yang kosong. Kalaulah diri kita ini hakikatnya adalah sesuatu yang hampa dan kosong, berarti keberadaan wujud kita ini sebenarnya ada karena diadakan. Kalaulah tidak diadakan, tidak dizahirkan atau tidak ditajalikan daripada nur zat Allah itu sendiri, maka tidak akan pernah ada wujud zat kita ini. Maka keberadaan wujud zat kita ini hakikatnya adalah bayang-bayang kenyataan daripada wujud zat Allah itu sendiri. Ketika itulah kita memahami dan menyadari bahwa diri kita ini adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Diri kita ini tidak ada kudrat dan iradah, tidak ada upaya melainkan kudrat dan iradahnya Allah semata-mata. Jadi wujud alam, wujud kita ini semua adalah mir'atillah, kenyataan atau cerminan wujud Allah Ta'ala itu sendiri. Disinilah kita sadar dan paham bahwa alam ini dan diri kita ini adalah wujud cerminan Allah Ta'ala. Allah lah yang memandang dirinya sendiri, bahwa dirinya yang maha indah, dirinya yang maha sempurna, dirinya yang maha besar, dan dirinya yang maha perkasa. Disitulah Allah mengutarakan tentang akan rahasia wujudnya sendiri. Kuntu kanzan mahfiyan wa ahbabtu an wa'afa wa khalaqul khalqa liya'rifani. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, kata Allah. Aku ingin dicintai, aku ingin dikenal. Karena aku ingin dikenal dan dicintai, maka aku ciptakanlah nur daripada diriku sendiri. Setelah aku ciptakan nur dari diriku sendiri, lalu aku kenalkan diriku kepada dirinya. Disitulah ia mengenal akan aku. Sebenarnya Allah itulah yang bercermin dengan dirinya sendiri. Disinilah kita bisa memahami bahwa kehidupan ini sebenarnya tidak lain adalah semata-mata awalnya Allah, akhirnya Allah, zahirnya Allah dan batinnya Allah. Allah lah yang memuji dirinya sendiri dengan asmanya, dan Allah pula yang memuji dirinya sendiri dengan sifatnya sendiri. Maka hal ini dapat kita pahami dan kita sadari siapa hakikat jati diri kita sebenarnya. Kalau Allah itu yang memuji dirinya sendiri dengan sifatnya, Allah itu pula yang memuji dirinya dengan asmanya, maka jawaban yang sebenarnya Allah katakan, wallahu nafsi wa ana nafsahu wujudahu. Allah itu adalah diriku dan diriku adalah wujud daripada diri Allah. Kalaulah wujud kita ini adalah wujud daripada Allah Ta'ala, maka apapun yang kita lakukan itu sebenarnya dari Allah, bagi Allah, dan untuk Allah. Nah, bagaimana jalan kita untuk memahami ini? Apakah hal ini hanya sekedar untuk diucapkan, untuk hanya dilafazkan saja tanpa kita memahami makna hakikat yang sebenarnya?
di balik kata yang tersembunyi ini. Kalau kita pandai memahami kalimat ini, tentu paham pula kita akan hakikat tujuan daripada maksud kalimat itu sendiri. Inilah yang diungkapkan oleh ulama-ulama sufi, ma yakhruju baina syafatayn illa al-isyrati wal iktibar. Apa yang keluar dari lisan kita ini hanyalah menunjukkan isyarat dan iktibar saja. Tapi ambillah makna yang terdalam dari kata atau bunyi lafaz itu yang sebenarnya. Yang kita tuju bukanlah kalimatnya, yang kita tuju bukanlah kata-katanya, tapi paham daripada kalimat dan kata-kata itu yang sebenarnya. Untuk memahami peristiwa diri kita ini adalah tajalli daripada nur zat Allah. Inilah yang kita coba untuk mengkajinya, supaya hidup kita ini benar-benar jaya mati pun sempurna. Inilah yang dikatakan namanya fanabilah dan baqabilah. Orang yang hidup telah jaya dan matinya sempurna, itu artinya dirinya telah lenyap ke dalam diri zat Tuhannya. Itu yang makna yang sebenarnya dari kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau dah paham kita makna itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kapanpun, dimanapun, bagaimanapun kondisi dan situasinya, andai kata malam ini kita mesti berangkat dipanggil Allah, mesti pulang dan kembali kita pada malam ini. Tidak ada lagi yang mesti dibimbangkan, diragu-ragukan, karena itu sebenarnya hakikat diri kita, datang dari Allah, kembali kepada Allah. Kalau sudah sampai limit batas waktu temponya, itu mesti berangkat dia. Jadi sebelum peristiwa itu terjadi kepada diri kita, kita telah memahami akan pulang dan kembalinya kita. Kalau memang datang kita dari Allah, bagaimana memulangkan diri ini kembali kepada Allah? Kan itu yang diminta oleh Allah sebenarnya. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Sungguh kamu akan kembali kepada aku satu persatu, kata Allah. Kita kembali kepada Allah itu masing-masing, tidak berkelompok-kelompok. Kalau kita kembali kepada Allah masing-masing satu persatu, maka pulang dan kembali kita kepada Allah itu bagaimana awal mula asal kejadian kita. Awal mula asal kejadian kita ini sebenarnya dari sesuatu yang kosong, dari sesuatu yang hampa, dari sesuatu yang tidak ada. Kalau asal mula kita adalah dari sesuatu yang kosong, sesuatu yang hampa, sesuatu yang tidak ada, ketika kita kembali kepada Allah, jadikanlah diri ini kembali seperti kehampaan, kekosongan, ketiadaan. Datang dari kehampaan, kembali menjadi kehampaan. Kalau dizahirkan maknanya dalam bentuk bahasa syariat, kita terlahir seperti bayi, fitrah dan suci. Kembali kita kepada Allah, mesti kembali kepada bayi lagi, fitrah dan suci. Yang kembali kepada Allah, fitrah dan suci itu seperti bayi, bukanlah tubuh ini, bukanlah jasad ini. Kalau tubuh ini dan jasad ini kembali kepada Allah seperti bayi, sudah jelas nanti banyak wartawan datang ke rumah bapak ibu nanti ketika kita mati. Kenapa mesti banyak wartawan datang ke rumah kita? Ada hal bayi ajaib, umur telah berusia 70 tahun, meninggalnya kembali seperti anak-anak kembali. Kan lucu namanya, aneh namanya. Tapi bukan itu yang Ustaz maksudkan. Yang Ustaz maksudkan itu kembali seperti bayi, fitrah dan suci itu, itulah yang dikatakan namanya nafs. Itu yang disebut namanya jiwa. Kembalikanlah nafs itu, kembalikanlah jiwa itu sebagaimana awal mula kejadiannya.
Kalau nafs jiwa itu asal mula kejadiannya adalah fitrah, asal mula kejadiannya suci, ketika pulang dia mesti fitrah dan suci. Karena Allah itu maha suci, Allah itu maha fitrah, Allah itu maha bersih. Kalau Allah itu maha suci, maha fitrah dan maha bersih, ketika kita pulang kepada Allah, kembali dalam keadaan fitrah, suci dan bersih. Itu yang dikatakan namanya telah lemburlah diri insan ke dalam diri zat Tuhannya. Datang dari Allah, kembali kepada Allah. Datang dari kehambaan, kembali menjadi kehambaan. Datang dari fitrah, kembali kepada fitrah kembali. Itu yang dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang dari Allah, kembali kepada Allah. Tapi kalau kita tidak mengenal akan Allah, tidak mengenal akan diri kita, bagaimana kita akan pulang dan kembali kepada Allah? Mungkinkah sesuatu diri yang kotor akan diterima oleh Allah yang maha suci dengan kasih sayang? Tentu jelas tidak. Allah itu zat yang maha suci. Kalau Allah zat yang maha suci, Allah tidak akan pernah menerima diri yang kotor. Diri yang sucilah yang bisa kembali kepada dirinya, kembali dengan ridho dan dilindungi. Maka sebelum diri kita ini kembali kepada Allah, rahasia ini kita pulangkan kembali kepada Allah. Kita kajilah kehidupan diri kita ini, sehingga kita benar-benar telah hafal alamat untuk pulang dan kembali kepada Allah itu. Jadi inilah pengkajian terakhir daripada Awaluddin Ma'rifatullah yang kita pahami setelah beberapa pengkajian yang pertama dari Awaluddin Ma'rifatullah, kedua dan ketiga. Ini merupakan kesimpulan-kesimpulan kaji sebenarnya. Pahamilah ini dengan baik-baik. Kalau sudah kita pahami ini dengan baik-baik, mudah-mudahan Allah akan memberikan jalan buat kita untuk kembali kepadanya. Ya, wa may yuridillahu yufaqihu fid-din. Siapa yang dikehendaki oleh Allah, siapa yang dirahmati Allah, siapa yang diberi hidayah petunjuk oleh Allah, pasti Allah beri dia paham untuk mengenal akan Allah, mengenal akan dirinya, untuk mengenal akan pulang dan kembali terang sendirinya kembali. Dari mana datangnya ke situ, pulangnya kemana, hilangnya di situlah mesti dicari. Nah, ini ilmu. Kita lihat dahulu namanya Nur Muhammad. Nur Muhammad ini berasal daripada Nur Allah. Nur Muhammad berasal daripada Nur Allah yang ditajalikan daripada Zatul Haqqi. Jadi kalaulah Nur Muhammad itu berasal daripada Nur Allah yang ditajalikan daripada Zatul Haqqi, ini memiliki 4 anasir. Nur Muhammad ini memiliki 4 anasir dia. Yang pertama adalah wujud. Yang kedua adalah ilmu. Yang ketiga adalah nur.
dan yang keempat adalah syuhud. Wujud itu artinya adalah ada. Ilmu itu artinya mengetahui. Nur itu artinya cahaya. Syuhud itu artinya adalah penyaksian. Wujud itu artinya ada. Itulah maksudnya ada itu adalah ada di zat. Sedangkan ilmu itu artinya mengetahui. Itu artinya adalah sifat. Sedangkan nur itu adalah cahaya. Itu artinya adalah asma. Sedangkan syuhud itu artinya penyaksian. Itu artinya adalah af'al. Itulah yang dikatakan namanya Nur Muhammad berasal daripada Nur Allah yang ditajalikan daripada Zatul Haqqi. Zatul Haqqi itu yang dikatakan namanya dari kehampaan, kekosongan. Dari kekosongan itu muncul namanya Nur Allah. Muncul Nur Allah, zahir dia satu titik. Dari satu titik inilah terzahir yang disebut namanya Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad terjadilah namanya Adam. Jadi Adam ini terjadi daripada Nur Muhammad. Kalaulah Adam itu terjadi daripada Nur Muhammad, maka terjadi Adam dari Nur Muhammad itu juga ada 4 anasir. Itulah yang disebut namanya anasir api, angin, air, tanah. Dari anasir api itulah menjadi darah dia bagi sekalian tubuh ini. Dari anasir angin inilah ia menjadi urat bagi sekalian tubuh. Dari anasir air menjadilah dia tulang bagi sekalian tubuh. Dan dari anasir tanah inilah dia menjadi daging dia pada sekalian tubuh. Sekarang kalau Adam itu telah terjadi daripada Nur Muhammad, lalu diri kita ini terjadi dari mana dia? Manusia ini. Walaupun ada manusia tapi tidak dikatakan dan tidak disebut manusia di situ. Karena ini adalah awal proses daripada manusia. Jadi diri kita ini, manusia ini adalah tajalli daripada Adam. Kalaulah diri kita ini tajalli daripada Adam, Adam tajalli daripada Nur Muhammad, Nur Muhammad tajalli daripada Nur Allah, Nur Allah tajalli daripada Zatul Haqqi, berarti diri manusia yang tajalli daripada Adam ini juga memiliki 4 anasir. Yang pertama itu disebut namanya dengan
mazi. Yang kedua namanya wadi. Yang ketiga namanya mani. Dan yang keempat namanya maknika. Mazi itu inilah yang disebut namanya prosesnya darah dan daging. Sementara wadi itu adalah bulu dan kulit. Mani inilah dia urat dan tulang. Sedangkan maknikam itu adalah otak atau benak. Jadi inilah proses tajali itu sebenarnya. Ya. Daripada Nur Muhammad tajali Adam tadi, ini dia. Dari Adam kepada kita manusia, itu telah menjadi insan dia. Jadi inilah maksudnya bahwa manusia ini sebenarnya hakikatnya adalah tajalli daripada nur Allah. Kalau kita naikkan ke atas, hakikatnya manusia itu adalah tajalli daripada zatul haqqi. Inilah yang dikatakan bahwa manusia itu hakikatnya dari sesuatu yang hampa. Dirinya tidak ada, dari sesuatu yang kosong. Ketika dirinya itu hampa dan kosong, bagaimana asal mula kejadiannya? Itu artinya dia telah pandai memulangkan akan rahasia dirinya kembali. Sadar dia, ngerti dan paham dia bahwa dirinya adalah sesuatu yang tidak ada, kembali kepada tidak ada. Dirinya dari sesuatu yang kosong, kembali kepada yang kosong. Yang kosong itulah yang sebenarnya yang disebut zatul haqqi. Itu yang zat semata-mata. Kalau diri kita ini adalah tajalli daripada zatul haqqi, maka sesungguhnya manusia ini yang disebut namanya kenyataan daripada zatul haqqi itu sebenarnya. Ini yang disebut oleh Allah itu dan Allah itu adalah diriku. Wallahu nafsiyun. Allah itu adalah diriku. Wa ana nafsahu wujudahu. Dan diriku adalah wujud daripada Allah. Nah, Allah itu adalah diriku, dan diriku adalah wujud daripada Allah itu sendiri. Lalu siapa yang mengenal akan wujud dirinya, kenalah dia akan wujud Allah itu. Siapa yang telah mengenal akan wujud Allah ke dalam dirinya, hilanglah dirinya, kosong dirinya. Maka nyatalah wujud Allah itu senyata-nyatanya pada dirinya kembali. Ini yang mesti kita pulangkan dia. Asal tanah pulang ke tanah, asal air pulang ke air, asal angin pulang ke angin, asal api pulang ke api.
Dari mana asal tanah, dari mana asal air, dari mana asal angin, dari mana asal api. Kalau kita Bismillahirrahmanirrahim.